Selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung, minat warga di kota-kota besar terhadap kegiatan bersepeda pun meningkat. Pedagang pun merasakan dampak dari meningkatnya tren olahraga ini. Di sejumlah daerah, omset dari penjualan sepeda dirasakan naik 50 hingga 200%. Meningkatnya minat terhadap kegiatan bersepeda bermula dari alternatif kendaraan bagi masyarakat selain kendaraan umum selama masa pandemi COVID-19. Selain sebagai alat transportasi alternatif, bersepeda juga bisa menjadi opsi untuk tetap menjaga kebugaran dengan resiko penyebaran virus yang terbilang rendah. Antusiasme warga dalam bersepeda bisa terlihat saat pembukaan Car Free Day di Jakarta pada 21 Juni lalu. Karena untuk pertama kalinya sejak pandemi corona melanda, Pemprov DKI Jakarta kembali membuka kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor tersebut di kawasan Sudirman Tamrin. Kabar ini tentunya menjadi angin sejuk bagi para warga DKI yang sudah melakukan karantina mandiri di rumah selama kurang lebih 3 bulan sejak Maret lalu. Dalam kegiatan Car Free Day atau CFD ini, warga yang bersepeda terlihat memenuhi jalanan. Namun, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini juga berpotensi menimbulkan satu masalah baru, yakni adanya resiko pelanggaran dalam menjaga jarak di tengah kepadatan para peserta CFD. Untuk menghindari penumpukan setelah mendapat kritik dari sejumlah kalangan, CFD di kawasan Sudirman Tamrin dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gantinya, disediakan 32 titik lokasi Car Free Day yang tersebar di ibu kota pada 28 Juni atau tepat seminggu setelah pembukaan Car Free Day hari pertama di masa pandemi. Alasan penyebaran 32 titik CFD ini disinyalir karena adanya potensi munculnya klaster penyebaran virus corona baru di saat belum meredanya pandemi. Melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, penjagaan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat saat 32 titik tersebut dibuka, karena Pemprov melihat adanya potensi penyebaran virus yang tinggi di dalam lautan masyarakat yang mengikuti Car Free Day ini. Untuk itu, supaya menghindari kerumunan, maka kita Pemprov membagi CFD itu ditutup sementara yang di Jalan Tamrin Sudirman. Untuk sementara kita menyiapkan 32 titik lokasi jalan untuk bersepeda, ya protokol kesehatannya sudah diatur, ya. Jadi protokol kesehatannya itu harus ketat. Di masa pelonggaran ini protokol kesehatannya harus ketat. Apa yang saya maksud harus ketat? Harus betul-betul pakai masker. Jadi jangan pakai lepas gitu. Karena potensi kerumunannya tinggi, orang yang keluar rumah lebih banyak, jadi potensi penyebarannya tinggi. Terkait penerapan protokol kesehatan saat berkegiatan di luar, siapapun baik pejalan kaki, pengguna transportasi umum, maupun pengendara sepeda wajib mengenakan masker. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker dimanapun berada. Denda pun akan menanti bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker saat berada di tempat umum. Protokol kesehatan harus ditaati. Menggunakan masker harus sepanjang waktu, di mana saja, kapan saja. Dan kita tadi lihat para penumpang yang keluar dari kendaraan umum 100% menggunakan masker. Petugas kita tadi menjaga di sana. Tapi kita ingin ingatkan bahwa tanggung jawab untuk saling mengingatkan ada pada kita semua. Kalau tidak pakai masker memang ada denda 250.000. Namun, adanya informasi bohong atau hoax yang muncul di saat tren sepeda meningkat bisa menimbulkan potensi yang lebih berbahaya. Karena masyarakat yang termakan isu tersebut menjadi ragu untuk mengenakan masker saat bersepeda. Karena sempat juga beredar sebuah berita bohong yang mengatakan bahwa ada seorang pria yang meninggal saat bersepeda akibat menggunakan masker. Pesan berantai tersebut dilengkapi alasan yang mengatakan bahwa masker yang dipakai dapat menyebabkan hipoksia atau berkurangnya pasokan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Dalam artikel yang dirilis oleh pointer.org, sebuah lembaga jurnalistik non-profit menjelaskan bahwa hoax mengenai pemakaian masker yang berujung hipoksia telah menyebar ke 11 negara di Amerika Latin dan Eropa sejak April 2020 lalu. Faktanya, menurut artikel tersebut, hipoksia bisa terjadi akibat aktivitas merokok, menghirup asap, atau berada di tempat dengan tekanan udara tinggi dan bukan karena penggunaan masker, filter, atau penutup mulut.
Diketahui pula, menurut Kapolsek Pondok Gede Kompol Hersiantori, pria yang meninggal akibat bersepeda itu memang memiliki riwayat penyakit jantung dan bukan meninggal akibat memakai masker saat bersepeda. Rasa tidak nyaman saat mengenakan masker memang terjadi akibat tubuh yang beradaptasi. Kita pun akan merasakan sensasi kesulitan bernapas. Namun bisa dipastikan, hal tersebut tidak akan menggiring si pengguna untuk mengalami hipoksia. Berdasarkan fakta tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir untuk bersepeda dengan tetap mengenakan masker.